Setelah ayah dan ibu meninggal, aku mengumpulkan uang untuk perjalanan dengan berjualan tahu. Untuk mencari kakakku yang bertahun-tahun lalu dijual ke kediaman Markis untuk menjadi selir. Saat aku tiba di sana, baru kusadari kalau kediaman Markis yang dimaksud ternyata tidak pernah ada. Padahal di kepalaku, masih terikat pita rambut merah yang kakak kirimkan bersama suratnya. Dan di dalam surat yang ia kirim setiap tahun, tertulis tentang kehidupannya yang mewah dan bahagia di kediaman Markis. Dia memintaku untuk tidak datang mencarinya. Saat aku berumur 10 tahun, kakak dijual oleh ayahku ke kediaman Markis Jinhang. Pernikahan untuk menjadi selir ini adalah keputusan yang diambil ayahku begitu saja bersama Mak Comblang. Kami hanya tahu, kediaman Markis Jinhang berada di Fuzhou, ribuan mil jauhnya. Kakak dijodohkan dengan salah satu putra Markis. Dan ayah diberi 10 tael perak. Tidak ada yang tahu bagaimana ayah bisa berhubungan dengan orang dari kediaman Markis. Ayah hanya bilang kalau orang dari kediaman Markis itu tertarik pada kecantikan kakak. Dia juga meminta kami untuk tidak memberitahu siapapun. Jangan sampai para tetangga tahu. Lalu sembarangan mengaku-ngaku sebagai kerabat. Dan malah merepotkan kakak. Kakak hanya 3 tahun lebih tua dariku. Saat pergi, dia tidak menangis ataupun meronta. Dia bersujud 3 kali pada ayah dan ibu. Lalu naik ke kereta kuda dan meninggalkan rumah. Aku menangis sejadi-jadinya. Mengejarnya sampai beberapa li. Sampai kereta kudanya tak terlihat lagi. Baru setelah itu aku pulang sambil sesenggukan. Ibu juga bersandar di sudut dinding, diam-diam menangis. Hanya ayahku yang tampak begitu bersemangat seolah mendapat rezeki nomplok. Dia menggunakan uang hasil menjual kakak untuk membeli arak. Begitu segelas arak masuk ke perutnya, dia malah memarahi ibu yang bersedih karena merindukan putrinya. Menangis apanya, dia pergi untuk hidup enak. Kalian para wanita memang enak. Cukup dengan melebarkan kaki sudah bisa dapat uang. Ayah bilang, kakak bisa dipilih oleh kediaman Markis untuk menjadi selir. Itu adalah berkat yang ia kumpulkan selama 8 generasi. Dia juga bilang kalau kakak akan hidup bergelimang harta dan makanan enak di sana. Dibandingkan dengan kita rakyat jelata ini, bagaikan langit dan bumi. Setelah berkata begitu, dia mencubit pipiku dengan keras. Matanya dipenuhi kilau emas. Tawanya begitu lebar hingga memperlihatkan giginya yang ompong. Untung saja kalian, sepasang anak perempuan sialan, lahir dengan paras yang cantik. Kalau tidak, kalian benar-benar hanya akan menjadi beban yang merugikan. Hanya akan menyusahkanku saja. Begitulah, kakak pergi selama 6 tahun dan tidak pernah pulang. Di 2 tahun pertama, tidak ada kabar sama sekali. Ibuku menafkahi keluarga dengan menjual tahu. Dia membawaku menyusuri jalanan dan ganggang sambil memukul kentungan kayu. Sambil menjual tahu, sambil mencari kabar tentang kakak. Namun, kabar dari kediaman bangsawan itu bagai batu yang tenggelam ke dasar laut. Syukurlah, saat tahun baru di tahun ketiga, kakak menitipkan sepucuk surat melalui seseorang. Bersama surat itu, ada seutas tali rambut merah yang panjang. Suratnya sangat singkat, mengatakan kalau dia baik-baik saja di kediaman bangsawan. Hanya saja peraturannya banyak, jadi kami tidak perlu mengkhawatirkannya. Jangan datang mencarinya, agar tuan bangsawan tidak marah. Ibuku menerimanya seolah mendapat harta karun yang tak ternilai. Ibu mendekap surat itu di dadanya, lalu memotong tali rambut itu. Setengah bagian yang panjang untuk mengikat rambutku. Sisa potongan yang kecil diikatkan di pergelangan tangannya. Ayahku berlari keluar dan mencegat si pengantar surat. Setelah bertanya lama, dia tahu kalau kakak tidak mengirim uang sepeser pun. Dia marah besar, membanting mangkuk dan memukuli ibu. Saat itu, ibuku sedang hamil 3 bulan. Dukun di desa bilang kalau bayi yang dikandungnya kali ini mungkin laki-laki. Karena itu, ayah hanya memukulnya beberapa kali lalu berhenti. Dia mengancam, kalau ibu melahirkan anak perempuan lagi, dia akan menenggelamkannya di pispot. Ibu menahannya, seperti biasa. Dan memberitahuku berulang kali, kalau hidup kakak sebagai selir di keluarga bangsawan itu tidak mudah. Kita tidak boleh menambah masalah untuknya. Jangan sampai orang-orang di kediaman bangsawan meremehkan kakak.
Aku mengangguk dalam diam. Malamnya, aku berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Aku berkhayal kakak bisa mendapatkan kasih sayang dari suaminya. Lalu melahirkan beberapa anak laki-laki yang sehat dan gemuk. Dan dengan penuh kehormatan membawa aku dan ibu ke kota besar. Awal musim semi tahun 54. Ibuku meninggal saat melahirkan. Uang di rumah sudah lama dihabiskan oleh ayah. Setelah ibu meninggal, tidak ada peti mati untuknya. Ayah hanya membungkusnya dengan tikar jerami dan memanggulnya ke atas gunung. Dia menggali sebuah lubang dan menguburkannya. Selesai mengubur, dia bahkan meludah dan memaki ibuku tidak berguna. Saat itu, aku berpikir, sebaiknya kakak perempuanku jangan pernah punya anak. Aku juga tidak ingin lagi pergi ke Fuzhou untuk hidup enak. Aku hanya berharap dia bisa menjalani hidupnya dengan damai dan selamat. Setelah ibu meninggal, ayah tetap saja mabuk-mabukan sepanjang hari. Berkeliaran di sarang candu. Hartanya terkuras habis karena hanya bermalas-malasan. Harta keluarga kami yang memang sudah sedikit itu dihabiskannya. Sampai ludes, bahkan selimut kapas pun ikut digadaikan. Akhirnya, ayah mulai mengincarku. Dia berencana menjodohkanku dengan putra bodoh pemilik sarang candu itu. Demi mendapatkan sejumlah uang. Aku menolak. Dia memukulku dengan kayu bakar sampai kepalaku berdarah. Dia mengikatku dan membawaku untuk bertemu dengannya. Tapi saat melewati jembatan batu, dia terpeleset, jatuh ke dalam air, dan tewas. Aku menjadi seorang yatim piatu. Hidupku malah terasa jauh lebih ringan. Aku belajar mengikat kerudung seperti yang dilakukan ibuku. Menjual tahu potong demi potong sambil memukul-mukul kayu. Mengumpulkan koin tembaga satu persatu. Kakakku masih menitipkan surat setiap menjelang akhir tahun. Aku menahan abang pengantar surat itu. Bertanya apakah kakakku baik-baik saja. Jawabannya tidak jelas. Dia hanya bilang kalau kakakku baik-baik saja. Dan menyuruhku jangan mengganggunya. Karena kesal terus kutanyai. Barulah dia memberitahuku bahwa kakakku ada di kota Yongli, Fuzhou. Setiap malam, aku akan menghitung koin tembaga yang kusembunyikan di lubang tungku. Aku tidur sambil memeluk golok kayu bakar. Aku berpikir, setelah uangku terkumpul cukup, aku akan pergi ke tempat kakakku untuk menjual tahu. Asalkan bisa sesekali melihatnya saja sudah cukup bagiku. Aku hanya miskin. Aku bukan orang sembarangan. Apalagi mau menumpang hidup di kediaman Markis. Aku bisa menghidupi diriku dengan berjualan tahu. Tapi sebelum aku berhasil mengumpulkan cukup uang, perang pun pecah. Suku barbar dari utara menerobos perbatasan. Api peperangan dengan cepat menjalar sampai ke kampung halamanku. Para penduduk desa melarikan diri bersama keluarga mereka untuk menyelamatkan diri. Aku pun ikut dalam rombongan pengungsi, melarikan diri ke arah timur. Di perjalanan, aku bertemu dengan sebuah rombongan saudagar yang melewati Fuzhou. Pemimpin rombongan itu bernama Su Yanglan. Dia adalah seorang wanita luar biasa yang menyamar sebagai pria. Dia sangat baik hati dan suka menolong. Merasa kasihan dengan kesulitanku, dia pun bersedia membawaku ke Fuzhou. Tapi dia juga memberitahuku bahwa dia sudah bertahun-tahun datang ke Fuzhou, tapi tidak pernah mendengar ada Markis Jinjiang di sana. Aku tetap bersikeras dan tidak mau menyerah. Mungkin ayahku hanya salah mengingat nama kediaman Markis itu. Tapi kakakku pasti ada di Fuzhou, tidak mungkin salah. Aku bahkan masih memakai tali rambut merah yang dia kirimkan. Begitulah aku sampai di kota Yongli di Fuzhou. Pemimpin Su memberitahuku bahwa kaum barbar datang menyerang dengan ganas. Kaisar melihat situasinya tidak menguntungkan dan sudah melarikan diri ke selatan bersama para selirnya. Tempat ini mungkin juga tidak aman, jadi dia menyuruhku untuk sangat berhati-hati. Aku berterima kasih dan berpisah dengannya. Aku berdiri di jalanan asing yang ramai dan mulai bertanya-tanya tentang kediaman Markis Jinjiang. Namun, tidak ada satupun penduduk setempat yang pernah mendengar tentang Markis Jinjiang. Apalagi nama lengkap kakakku, Li Suyun. Aku merasa seperti jatuh ke dalam jurang es. Firasat buruk mulai merayap di hatiku. Hari mulai gelap. Aku masih mencari kakakku dari satu jalan ke jalan lain. Hingga akhirnya aku bertemu dengan beberapa berandalan. Bau alkohol menyengat dari tubuh mereka.
Mereka menghalangi jalan di mulut gang dan tidak membiarkanku lewat. Mulut mereka penuh dengan kata-kata kotor. Sambil berteriak, "Nona Yunyan, ayo main bersama." Aku panik dan berteriak, "Kalian salah orang." Tapi mereka malah menarik paksa penutup kepalaku. Aku sangat ketakutan sampai memukulkan buntalanku ke kepala salah satu dari mereka. Lalu aku langsung lari. Nasibku baik. Kebetulan sekali aku bertemu sepasang prajurit patroli yang sedang lewat. Aku pun segera berlutut di hadapan mereka, bersujud memohon bantuan. Melihat itu, gerombolan preman tadi lari tunggang langgang. Aku berterima kasih kepada para prajurit itu. Karena masih belum menyerah, aku kembali bertanya kepada mereka. Apa mereka pernah mendengar tentang kediaman bangsawan Jingxi dan Li Suyun? Para prajurit itu dengan tidak sabar melambaikan tangan, mengusirku pergi. Hanya ada seorang prajurit muda yang kelihatannya seumuran denganku. Sambil membawa lentera, dia menyorotkannya ke wajahku. Raut wajahnya sedikit berubah. Dia berbisik kepadaku, "Aku kenal seorang nona. Wajahnya agak mirip denganmu." Aku dan kakak perempuanku memang sangat mirip. Hanya saja, mataku sedikit lebih kecil. Mendengar perkataannya, aku sangat gembira. Aku pun bergegas mengikutinya dari belakang untuk waktu yang cukup lama. Kami memasuki sebuah gang sempit yang berliku-liku. Semakin jauh kami berjalan, gang itu menjadi semakin gelap. Aku sangat ketakutan. Aku memberanikan diri bertanya, "Maaf, Tuan Prajurit, bolehkah aku tahu nama Anda?" Langkahnya sedikit terhenti. Dia menjawab, "Namaku Zhao Yan." Aku hanya bisa bergumam, "Oh. Diam-diam aku memungut sebuah batu bata dan menyembunyikannya di belakang punggung. Tapi tidak lama kemudian, di depan kami tiba-tiba muncul sebuah rumah tua yang kumuh. Gambar dewa pintu yang tertempel di pintunya pun warnanya sudah pudar. Jelas ini bukan rumah orang kaya. Aku menghentikan langkahku. Aku tidak berani melangkah maju sedikit pun. Kakakku pergi ke kediaman bangsawan untuk menjadi selir rendahan. Zhao Yan menoleh ke belakang. Terlihat jelas rasa iba di matanya. Di Fuzhou ini sama sekali tidak ada kediaman bangsawan. Tapi, mantan primadona pavilion Cui Hong, Nona Yunyan, pernah memberitahu tuanku kalau marganya adalah Li. Dia berhenti sejenak. Lalu melanjutkan, "Tuanku telah menebus kebebasan Nona Yunyan. Untuk sementara, dia ditempatkan di sini. Coba saja kau pergi melihatnya. Mungkin saja tebakanku salah." Dengan ragu, aku melangkah maju dan mengetuk pintu. Tetapi di dalam sunyi senyap, tidak ada seorang pun yang menjawab. Aku takut-takut mengintip dari pintu. Melalui celah pintu, samar-samar kulihat cahaya lilin di dalam berkedip-kedip. Lalu seketika padam. Aku pun tertegun. Melihat itu, Zhao Yan mengeraskan suara dan memanggil, "Nona Li." "Aku utusan dari Jenderal Zhao Yan." Begitu ucapannya selesai, dari dalam langsung terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa, serta suara meja dan kursi yang terjatuh dengan keras. Sebelum aku sempat sadar, pintu utama sudah didorong hingga terbuka. Seorang wanita yang hanya mengenakan jubah tipis bertanya dengan panik, "Apakah ada surat dari Jenderal?" Dia langsung menabrakku. Kami berdua seketika terpaku. Di bawah cahaya rembulan, meski rambutnya awut-awutan dan pakaiannya berantakan, wajahnya tetap terlihat cantik. Sorot matanya begitu lembut. Dia menatapku dalam-dalam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba kedua kakinya melemas dan ia bersandar di kusen pintu. Dengan suara serak, aku menangis memanggilnya, "Kakak." Namun, wajahnya menjadi pucat dan kaku. Dia menatapku lekat-lekat, lalu membuang muka. Tiba-tiba, dia mengepalkan tangannya. Dia menghentakkan kaki dan berteriak, "Aku tidak kenal kamu." Lalu dia mendorongku keluar dan hendak menutup pintu. Aku segera memeluk pinggangnya. Aku terus memohon, "Kakak, jangan tinggalkan aku, ibu sudah meninggal. Ayah juga sudah meninggal. Aku hanya punya kakak." Dia memukul-mukul lenganku. Dia menatap Zhao Yan, seolah meminta pertolongan. Namun, Zhao Yan justru lebih bingung darinya. Sambil menggosokkan tangan dan menunduk, dia berbisik, Maaf." Lalu dia berbalik dan lari pergi. Aku tidak berani melepaskan pelukanku. Aku takut, kalau aku lepas, kakak akan menghilang lagi.
Kakak memukuliku berkali-kali. Tapi rasanya tidak sakit sama sekali. Akhirnya, dia terduduk lemas di tanah, dan kami berpelukan sambil menangis histeris. Suara tangisan kami menggema di gang yang sunyi. Melayang perlahan, memenuhi gelapnya langit malam. Aku mengelus punggung kakakku yang kurus kering. Hatiku serasa hancur berkeping-keping. Pikiranku hanya dipenuhi dengan kedatanganku. Aku akan hidup bersama kakak. Perabotan di dalam rumah bisa dibilang sangat sederhana. Tapi kakak membersihkannya dengan sangat rapi. 1 ranjang, 1 meja, 2 kursi, dan 1 lemari pakaian yang pintunya tidak bisa ditutup rapat, tapi dilap hingga bersih tanpa setitik debu pun. Aku duduk di samping meja. Kakak menyalakan lampu minyak, kami saling menatap dalam diam. Akhirnya, kakak yang lebih dulu bicara, katanya, saat aku tiba di Fuzhou. Aku baru tahu kalau yang katanya Mak Comblang itu ternyata penjual manusia. Di dunia ini juga tidak ada yang namanya kediaman bangsawan Jinjiang. Penjual manusia itu bernama Liu Asi. Dia punya anak tunggal di rumah yang bernama Liu Jinjiang. Jadi, dia mengarang nama kediaman bangsawan Jinjiang. Dia menipu kami semua, sekelompok orang kampung dari desa terpencil yang tidak tahu apa-apa. Liu Asi itu punya hubungan gelap dengan Germo di rumah bordil Cui Hong. Sehari-harinya, dia sudah sering melakukan perbuatan menculik dan menipu wanita. Setelah kakak diculik ke Fuzhou, dia langsung dikirim ke rumah bordil Cui Hong. Saat Germo itu melihat kakak begitu cantik, dia sangat gembira. Dia bahkan memberi Liu Asi 50 tael perak. Saat pertama kali masuk rumah bordil, kakak menangis, memberontak, dan juga mencoba kabur. Tapi dia tertangkap lagi. Jarum perak ditusukkan ke dalam celah kuku jari telunjuknya. Pakaiannya dilucuti dan dia digantung terbalik di balok atap. Setelah dibiarkan kelaparan selama 3 hari 3 malam hingga nyaris mati, dia dipaksa minum air tajin, lalu digantung lagi. Melihat kakak masih tidak mau menyerah, Germo itu mengikatnya dengan sangat kencang. Sekelompok tuan muda kaya menyiksanya sepanjang malam. Sementara itu, si Germo mendengarkan jeritan kesakitan kakak dari kamar sebelah. Sambil dengan gembira menghitung uang perak yang berkilauan. Dia kehilangan banyak darah. Seharusnya dia sudah meninggal. Tapi entah bagaimana, dia berhasil bertahan hidup. Saat kakak menceritakan semua masa lalunya ini, nadanya begitu tenang. Matanya menatap kosong pada nyala api lampu minyak yang bergoyang. Aku hanya terus berpikir, aku harus pulang untuk melihat ibu dan kamu sekali lagi. Aku hanya bisa menangis. Tidak sepatah kata pun bisa kuucapkan. Setelah hening lama, ku dengar dia bertanya dengan pelan, "Ayah juga sudah meninggal." "Meninggalnya kenapa?" Aku menyeka air mataku. Dengan suara lirih, aku menceritakan malam saat aku membunuh ayah. Ayah mengikatku untuk membawaku ke rumah bos sarang candu. Saat kami melewati jembatan batu, dia menginjak lumut dan terpeleset jatuh. Hujan baru saja turun selama 2 hari. Aliran sungainya dalam dan deras. Airnya hampir menutupi permukaan jembatan. Kemampuan berenang ayah cukup baik. Tak lama kemudian, dia berhasil muncul ke permukaan. Dengan kedua tangan, dia memegang tepi jembatan batu, mencoba memanjat naik. Tapi aku menginjak tangannya. Dia jatuh lagi ke dalam air. Dia tersedak beberapa kali. Dengan sekuat tenaga, dia kembali mencengkeram tepi jembatan sambil mengumpat dengan keras. Tapi saat itu, aku sudah berhasil melepaskan ikatanku. Aku menyembunyikan pecahan mangkuk porselen di tanganku. Sepanjang jalan, aku diam-diam terus memotong tali itu. Awalnya aku berencana lari dan bersembunyi di gunung. Tak kusangka malah terjadi kecelakaan seperti ini. Tubuh ayah sudah lama digerogoti oleh arak dan wanita. Dia seperti seekor kodok yang tergantung di tepi selokan. Kakinya terus menendang-nendang. Tapi dia tidak bisa naik sama sekali. Aku mengangkat batu di dekatku ke atas kepala. Dia langsung berteriak ketakutan, "Eria! Eria, jangan, ayah mohon padamu." Aku terus menghantamkan batu itu ke kepalanya. Menghantamnya sampai kepalanya pecah dan berlumuran darah. Dia benar-benar ingin hidup. Aku sudah menghantamnya 3 kali, tapi cengkeramannya tetap tidak lepas. Darah dan ingus menutupi seluruh wajahnya. Mulutnya membuka dan menutup.
Masih terus memanggil, anakku, anakku. Ayah salah, ayah salah. Akhirnya, pada hantamanku yang ketujuh, cengkeramannya terlepas dan dia tercebur ke dalam air. Hanyut terbawa arus deras ke hilir. Aku berjalan di tepi sungai mengikutinya. Aku melihatnya tersangkut di bebatuan dengan wajah menghadap ke bawah. Tubuhnya terombang-ambing oleh arus air. Seperti seekor ikan busuk yang terdampar. Setelah mendengar ceritaku, kakak tertegun untuk waktu yang lama. Akhirnya dia berkata dengan getir, bagus. Dia pantas mati. Aku menyingkap bajuku. Melepaskan untayan koin yang kusembunyikan di ikat pinggangku, kakak. Aku sudah menabung sedikit uang. Ayo kita pergi. Pergi dari sini. Tapi kakak menggelengkan kepalanya, aku mau menunggu jenderal kembali. Kakak memberitahuku. Musim gugur tahun lalu, dia dibebaskan oleh Jenderal Zenbei, Geng King. Jenderal bilang, setelah perang selesai, dia akan menikahinya dan membawanya pulang. Aku terdiam. Saat kakak selesai merapikan tempat tidur dan berbaring di sampingku, aku tak bisa menahan diri untuk bertanya, Kak, kalau jenderal itu memang orang baik, kenapa dia datang ke rumah bordil? Kalau dia benar-benar mau menikahimu, bukankah lebih baik dia memulangkanmu ke kampung halaman sejak dulu? Kakak membelakangiku. Lama kemudian, dia menghela napas pelan. Aku tahu itu. Dia bilang mau menikahiku, itu hanya candaan. Keluarganya adalah pahlawan turun-temurun. Mana mungkin mereka menerima seorang gadis penghibur? Tapi, dia menyelamatkanku dari sarang naga dan harimau. Aku menyukainya. Aku rela menunggunya. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Aku hanya bisa memeluknya dalam diam. Kakak menepuk lenganku, jangan terlalu dekat. Badanku kotor. Tapi aku malah memeluknya lebih erat. Seperti anak kucing, aku menggesekkan diriku ke punggungnya. Kakak wangi sekali. Saat aku bangun, hari sudah terang benderang. Kakak menghadap ke arahku. Tangannya tanpa sadar mengelus punggungku. Waktu kecil, aku sering menangis di malam hari. Setiap kali aku membangunkan ayah, aku pasti akan dipukuli habis-habisan. Kakak akan memelukku. Dia akan terus memperhatikanku. Kalau melihatku ketakutan lagi, dia akan mengelus punggungku dengan lembut. Memberiku minum air hangat. Lalu menenangkanku sampai aku tertidur lagi. Tanpa sadar, aku menggesekkan pipiku padanya. Sudut mataku basah. Dalam hati aku berpikir, selama ada kakak, aku tidak takut apapun. Akhirnya, aku pun tinggal bersama kakak. Pasukan Monanyi sepertinya tidak berencana untuk terus bergerak ke timur. Mereka beralih untuk mengejar kaisar yang menuju ke selatan. Saat ini, tidak ada satupun tempat yang aman. Setidaknya Fuzhou masih dijaga oleh pasukan garnisun. Kami berdua ini wanita lemah, lebih baik tidak berkeliaran sembarangan. Sang jenderal meninggalkan sedikit uang perak untuk kakak. Tidak banyak. Meskipun kakak sangat berhemat, uangnya hampir habis. Dan perang ini entah kapan akan berakhir. Kita tidak bisa hanya diam dan menghabiskan sisa uang. Aku pun berdiskusi dengan kakak. Aku ingin membuka kembali kedai tahu kita. Terlihat sedikit keraguan di wajahnya. Tapi dia tetap mengeluarkan semua uang peraknya. Dulu aku juga sudah membeli gilingan batu dan cetakannya. Semuanya sudah siap pakai. Hanya saja, dia terdiam. Dia memaksakan senyum pahit, merasa semua sia-sia. Pada akhirnya, dia tidak bisa melewati rintangan di dalam hatinya. Aku segera menepuk dadaku dengan sungguh-sungguh, tidak apa-apa. Kakak kan punya aku. Lihat saja nanti. Halaman kecil kakak mulai dipenuhi aroma kacang kedelai sepanjang hari. Dia tidak berani keluar rumah. Takut ada yang mengenalinya. Dia tinggal di rumah dan membuat tahu bersamaku. Senyum yang familiar itu kembali terukir di wajahnya. Setiap hari, aku berjalan menyusuri jalanan sambil memukul kentungan. Para warga akan mengerumuniku sambil membawa mangkuk mereka. Menunggu kuambilkan sepotong besar tahu untuk mereka. Semuanya memujinya tanpa henti. Saat aku pulang, kakak selalu menungguku di balik pintu. Katanya, dari ujung gang sampai ke sini, suara kentungan terdengar pas 70 kali. Aku masuk ke dalam rumah sambil tersenyum lebar. Dari dalam keranjang, aku mengeluarkan sepotong kue. Ini dari toko kue termahal di kota.
Kue kurma kenari dari Hes Hanshai. Aku hanya rela membeli 1 potong. Kakak menggerutu, katanya dengan harga semahal itu lebih baik membeli lebih banyak roti mantou. Aku merajuk padanya dengan wajah memelas, aku kan sedang ingin sekali. Dia hanya mendengus. Lalu membuka tutup panci untuk memperlihatkan sup sayuran yang harum di dalamnya. Aku tahu kamu suka jajan. Sengaja ku tambahkan sesendok minyak hewani. Aku memeluk mangkuk nasiku dan makan dengan sangat lahap. Setelah kenyang, aku menemaninya makan kue kenari dengan air putih. Sepotong kue manis seukuran telapak tangan. Dipotongnya menjadi 4 bagian kecil. Dia makan 1 potong, lalu bilang sudah enek. Dia terus menatapku sampai aku menghabiskan sisanya. Sambil tersenyum dia berkata, kamu sama seperti ibu. Kalian berdua suka sekali makanan manis seperti ini. Namun, dia malah kembali menangis. Dengan suara bergetar, dia bertanya apakah ibu kesakitan saat meninggal. Ibu sangat kesakitan saat meninggal. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mulutnya hanya bisa setengah terbuka, mengeluarkan suara terengah-engah. Tanpa sadar memanggil, Yuna, ibu rindu padamu. Arya, anakku, berat sekali penderitaanmu. Sampai akhir hayatnya, dia masih memikirkan putri sulungnya. Dan putri keduanya yang sebatang kara. Pada akhirnya, matanya tidak bisa terpejam. Tentu saja aku tidak berani menceritakan semua ini pada kakak. Aku hanya bisa berbohong dan mengatakan kalau kepergian ibu sangat cepat. Roh pelindung berpesan agar aku hidup dengan baik bersamamu. Kakak menyeka air matanya dan kembali menyuap tahu. Sambil terisak, dia hanya bisa berkata, "Haeham." Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Seperti biasa, aku pergi ke jalan untuk menjual tahu. Aku sengaja membawa beberapa kue. Kubagikan kepada para pengemis cilik di sudut jalan. Sambil mencari tahu tentang Liu Asi. Seorang anak laki-laki bernama Dongsi memberitahuku. Belakangan ini Liu Asi selalu kalah setiap kali berjudi. Hartanya sudah hampir ludes karenanya. Tak disangka, putra kesayangannya jatuh sakit parah. Dia mati-matian mencari uang untuk menyambung nyawa putranya. Dia jadi sering keluar masuk pegadaian. Aku mengintainya selama 3 hari. Liu Asi sering keluar masuk pegadaian dan toko obat. Rumahnya berada di bagian selatan kota. Saat dia pulang dari pegadaian, dia akan melewati sebuah gang yang sangat panjang. Di kedua sisi gang itu hanya ada 2 rumah. Dan penghuninya tidak ada di rumah pada siang hari. Aku ingin membunuhnya. Aku harus membunuhnya. Pikiran ini terus berteriak di dalam kepalaku. Akhirnya, aku merasa waktunya telah tiba. Aku mengikuti Liu Asi dari belakang. Dan membuntutinya masuk ke dalam gang itu. Aku sudah mengikutinya cukup lama. Gang yang kulewati terlihat semakin sempit. Liu Asi sepertinya menyadari sesuatu. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat ke arahku. Aku langsung bersembunyi di balik tembok. Tapi saat aku mengintip keluar lagi, Liu Asi sudah menghilang. Aku bergegas mengejarnya. Aku celingak-celinguk cukup lama. Terdengar suara langkah kaki yang ramai dari ujung gang yang sepi. Semakin lama semakin mendekat. Aku panik dan langsung berbalik untuk lari. Tapi baru beberapa langkah berlari, sebuah tangan menarikku paksa masuk ke halaman di samping. Mulutku dibekap. Aku meronta sekuat tenaga sambil mengangkat pisau kayuku. Orang itu buru-buru menahan pergelangan tanganku. Dan berkata dengan cepat, "Ini aku." Saat itulah aku baru bisa melihat dengan jelas kalau dia adalah Zhao Yan. Dengan waspada aku bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Zhao Yan memberiku isyarat untuk diam. Dia menempelkan telinganya ke pintu halaman untuk mendengarkan. Setelah suara langkah kaki itu menjauh, barulah dia mengerutkan kening dan berkata, "Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kamu mau membunuh Liu Asi?" Mataku memerah. Dengan suara tercekat menahan tangis, aku balik bertanya, "Memangnya kenapa? Apa orang yang sudah mencelakai begitu banyak perempuan tidak pantas mati?" Zhao Yan dengan panik menggelengkan kepalanya. "Tentu saja dia pantas mati. Aku hanya takut kamu celaka. Kamu seorang perempuan lemah, bagaimana bisa melawan preman sepertinya? Apa kamu tahu berapa banyak anak buah yang dia punya?" Aku tidak ingin mendengarkan perkataannya. Aku menyeka air mataku,
melewatinya, dan lari keluar pintu. Aku berlari kecil sepanjang jalan pulang ke rumah. Aku sangat tidak terima. Tapi aku hanyalah seorang penjual tahu. Sehari-hari aku hanya bisa memotong tahu yang lembut. Dengan kebencian ini, aku mengasah pisau kayuku setiap malam. Aku mengasahnya hingga bilahnya berkilauan tajam. Akhirnya, pada malam ketujuh saat aku mengasahnya, terdengar lagi suara dari luar tembok halaman. Sambil memegang pisau, aku langsung berdiri. Kakakku juga mengambil gunting dan bergegas keluar dari rumah. Berdiri berdampingan denganku. Tak disangka, orang yang datang adalah Zhao Yan dan aku saling bertatapan sejenak. Dia melemparkan sebuah bungkusan. Lalu berbisik, "Ingat, bakar ini." Setelah itu, dia langsung pergi begitu saja. Aku terpaku menatap bungkusan itu. Saling berpandangan cemas dengan kakak. Dengan memberanikan diri, kubuka kain pembungkusnya. Di dalamnya, ternyata ada sebuah jubah abu-abu. Aku mengangkat jubah itu dengan pisau. Dan menyadari jubah itu penuh dengan noda darah. Saat aku sedang termangu, aku mendengar kakak berkata dengan suara gemetar, "Ini pakaian Liu Asi." Seketika aku mengerti segalanya. Tanganku gemetar dan pakaian itu jatuh ke tanah. Malam itu juga, kami membakar pakaian itu sesuai perintah Zhao Yan. Keesokan paginya, kabar kematian Liu Asi menyebar ke seluruh kota Yongsu. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mati. Para tetangga justru bersorak gembira. Mereka bilang, orang jahat mendapat balasan yang setimpal. Hanya aku yang tahu bahwa Zhao Yan lah pelakunya. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas budinya. Jadi, aku memutuskan untuk menunggu Zhao Yan. Aku menunggunya selama beberapa hari. Akhirnya, aku melihatnya keluar sambil merangkul teman-temannya. Dari sebuah kedai minum, aku langsung melesat dan berdiri di hadapannya. Lalu aku lupa semua yang ingin kukatakan. Aku hanya bisa membuka mulutku seperti orang bodoh. Dan memaksakan diri untuk berkata, "Kak Zhao." Teman-teman Zhao Yan langsung menggodanya. "Gadis kecil siapa ini? Berhasil juga kamu menipu seorang gadis, ya?" Wajah Zhao Yan memerah saat membantah, "Pergi sana, pergi. Dia ini adik dari kampung halamanku." Dia memberiku isyarat dengan matanya untuk bicara di tempat lain. Aku pun buru-buru mengikutinya lari ke gang belakang. Kami berdua mencari tempat yang sepi. Aku menunduk sambil memilin-milin ujung bajuku. Dia menggaruk kepalanya dan celingak-celinguk cukup lama. Lalu bertanya dengan suara pelan, "Ada perlu apa mencariku?" Aku memberanikan diri menatapnya dan berterima kasih. Dia berdeham, "Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku mendapat perintah dari jenderal untuk menjaga kakak perempuanmu dengan baik." Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan sedikit canggung, "Hiduplah yang baik dengan kakakmu." Aku kembali ke kamp dulu. Zhao Yan langsung lari begitu saja. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Kuangkat tanganku, menyentuh pipiku yang terasa panas. Aku selalu ingin melakukan sesuatu untuk Zhao Yan dan rekan-rekannya. Sesuatu. Aku mulai menunggunya setiap hari di tempat yang biasa dia lewati. Kubawakan dia kue pipih dan tahu. Dan ku minta dia memberikan pakaiannya yang sobek untuk kujahit. Awalnya, Zhao Yan masih sungkan padaku. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai datang menemuiku dengan sendirinya. Sambil tersenyum canggung karena merasa bersalah. Dia menyodorkan sepatu kainnya yang sudah bolong kepadaku. Dia tidak memakai kaus kaki. Berdiri di hadapanku dengan kaki telanjang. Aku memegang sepatu kain itu. Menahan napas sejenak. Lalu memaksakan senyum. "Kak Zhao, sepatu ini, bagaimana kalau dibuang saja?" Zhao Yan tampak malu-malu seperti seorang gadis. Dia berkata dengan suara pelan, "Aku hanya punya sepasang sepatu ini." Aku menghela napas. Aku memberinya sepasang sandal jerami untuk dipakai sementara. Kemudian, aku mengambil sebaskom air. Berniat mencuci sepatu kain itu terlebih dahulu. Dia duduk dengan patuh di bangku kecil sambil menatapku. Aku pun mencari-cari topik pembicaraan. "Kak Zhao, berapa usiamu?" Zhao Yan menggaruk kepalanya. "Aku 19. Kalau kau?" Aku menjawab sekenanya, "Aku 16. Aku kembali bertanya karena penasaran.
Kalau begitu, berapa usia sang jenderal? Zhao Yan menghitung dengan jarinya. Tahun depan, usianya 38. Seketika itu juga, bibirku manyun. Aku membatin, jenderal lebih tua 18 tahun dari kakakku. Dasar pria tua mengincar daun muda. Zhao Yan menyadari ketidaksukaanku. Aku diperintahkan untuk mencarikan jodoh bagi jenderalku. Jenderal kami sangat tampan dan berbakat. Kakakmu tidak akan rugi. Dengan ragu aku bertanya, apa dia setampan dirimu? Zhao Yan tertegun. Wajahnya memerah padam seperti buah delima. Dengan panik dia berdiri dan berkata, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Sambil berkata begitu, dia bergegas pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku menatap bingung pada sepatu kain yang masih terendam di baskom. Aku berpikir dalam hati, apa aku salah bicara? Sepatu kain Zhao Yan sudah sangat usang. Aku benar-benar tidak bisa memperbaikinya. Jadi aku hanya bisa memohon pada kakak untuk membuatkan sepasang yang baru. Saat kakak menjahit sepatu itu, dia terus-menerus menatapku. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Alisnya yang indah sampai berkerut. Tapi setelah sepatu baru itu selesai, dia akhirnya bertanya, kamu suka padanya? Iya. Aku membantah dengan sengit, mana ada. Aku hanya merasa berutang budi yang sangat besar padanya. Tapi kakak malah bergumam pada dirinya sendiri. Zhao Yan kelihatannya lumayan juga. Nanti kalau jenderal kembali, aku akan memintanya menjadi mak comblang. Aku sampai tergagap. Kak, aku tidak berencana untuk menikah. Setelah berkata begitu, dengan panik aku mendorong gerobak tahu ke jalanan. Selesai menjual tahu, seperti biasa aku pergi mencari Zhao Yan. Tapi aku belum berhasil menemukannya. Tiba-tiba, aku melihat sekelompok pengemis cilik sedang berkelahi di ujung jalan. Dan Dongxi, yang sebelumnya menunjukkan jalan kepadaku, sedang ditindih ke tanah dan dihajar oleh mereka. Anak-anak ini memukulinya sambil berteriak-teriak, hajar dia sampai mati. Bunuh banci ini. Aku berlari ke depan untuk memisahkan mereka. Aku membentak, kalian semua sama-sama orang susah. Untuk apa memukulinya? Seorang pengemis cilik yang lebih tua tampak sangat tidak peduli. Dia menyingkir dari jalan. Siapa suruh dia jadi pengadu? Kami kesal sekali setiap kali melihatnya. Setelah berkata begitu, gerombolan anak-anak itu pun bubar. Meninggalkan Dongxi terbaring di tanah sambil memegangi kepalanya. Terdengar isak tangisnya. Aku membantu Dongxi berdiri. Wajahnya babak belur karena dipukuli. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tangannya menggenggam erat setengah potong kue kering yang keras. Akhirnya, aku pun membawanya pulang ke rumah. Aku ingin menyuruhnya melepas pakaiannya agar bisa kucuci. Tapi dia malah mencengkeram pinggang celananya dengan erat karena panik. Wajah kecilnya pucat pasi. Kakak perempuanku keluar dari dalam rumah. Dia menatap Dongxi sejenak. Lalu berbisik padaku, masuklah ke dalam. Biar aku yang memandikannya. Aku tidak tahu apa yang kakak katakan pada Dongxi. Saat aku selesai memasak, Dongxi sudah selesai mandi. Dia duduk di bangku kecil sementara kakak mengeringkan rambutnya. Matanya yang besar bergerak-gerak lincah. Sesekali dia melirikku diam-diam. Malamnya, kami bertiga makan malam hangat bersama. Dongxi terus menunduk sambil menyuap nasi dengan cepat. Dia tidak berani menyentuh lauknya sedikit pun. Jadi, aku langsung mengambilkan lauk dan menaruhnya di mangkuknya. Lalu berkata, kalau kurang, masih ada. Tak disangka, dia tiba-tiba menangis. Sambil sesenggukan menahan ingus. Dan berlinang air mata. Dia menghabiskan semua nasi dan lauk di mangkuknya sampai bersih. Malam itu, dia tidur di ujung ranjang. Meringkuk seperti bola kecil di sudut. Masih ada bekas air mata di wajahnya. Kakak duduk di sebelahnya dan mengipasinya sejenak dengan kipas anyaman. Setelah dia tertidur pulas, dia memberiku isyarat dengan matanya. Kami berdua berjalan ke halaman. Di sana, dia tiba-tiba berkata pelan, aku ingin merawatnya. Aku baru saja hendak bicara. Saat ku dengar dia melanjutkan, aku pernah dicekoki ramuan Honghua. Seumur hidup ini aku tidak akan bisa punya anak. Dongxi sama sepertiku, kami sama-sama tidak utuh. Bagaimana kalau kami berdua saling menemani? Begitulah.
Di rumah kecilku bersama kakak, kini ada seorang adik laki-laki. Dongsi anak yang sangat pengertian. Dia berinisiatif membantuku menggiling kacang, membantu kakak mencuci baju dan menyapu lantai. Aku akan menjual tahu. Kakak bisa menenun kain. Kami berdua bisa bekerja sama untuk membesarkan seorang anak. Itu hanya soal menambah satu piring dan sendok makan saja. Saat aku sudah punya cukup uang perak, aku akan membuka sebuah toko. Sedikit demi sedikit mengumpulkan uang perak. Siapa tahu aku juga bisa menjadi pemilik toko besar. Hidup ini terasa semakin penuh harapan. Tapi tidak lama kemudian, suatu sore menjelang malam, Zhao Yan tiba-tiba menggedor pintu gerbang pekaranganku. Dia melemparkan sekantong tepung ke dalam pekarangan. Dia menatapku lekat-lekat, jakunnya naik turun untuk beberapa saat. Dia bertanya, "Eria, apa masih ada tahu?" Aku menjawab dengan bingung, "Sudah habis." "Ada apa?" tanyanya dengan senyum yang dipaksakan. "Aku harus pergi. Pergi melawan kaum barbar. Kalau sudah pergi begini, entah kapan bisa kembali. Hanya saja, aku akan sangat merindukan tahu buatanmu." Aku langsung panik. Aku berkata dengan tergagap, "Aku tidak membuat lebih." Dia berulang kali melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." "Eria, kau." Dia berhenti sejenak. Dari balik bajunya, dia mengeluarkan sebuah tusuk konde perak dan memberikannya kepadaku. Aku hanya mampu membeli ini untuk mengganti sepasang sepatu baru itu. Aku menerima tusuk konde itu dengan termangu. Tusuk konde itu dihiasi ukiran bunga kecil. Indah sekali. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang tanpa alasan. Tanpa sadar aku menarik lengan bajunya. "Zhao Yan, kau harus kembali." "Ya." Dia mengangguk. Dia kembali menatap mataku sejenak. Senyumnya melebar. "Eria, tunggu aku kembali dengan membawa kemenangan. Aku akan membuatkan satu set perhiasan lengkap untukmu." Malam itu juga, Zhao Yan meninggalkan kota bersama pasukannya. Aku melepas kepergiannya dengan pandanganku untuk waktu yang lama. Dia tidak menoleh ke belakang. Aku pun tak berani memanggilnya. Aku terus memandangi mereka, hingga mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan malam, berubah menjadi barisan titik-titik hitam yang tak berarti. Semua orang di kota membicarakan betapa berbahayanya medan perang. Ada juga yang bercerita tentang sebuah keluarga yang kelima putranya berangkat perang bersama. Namun hanya setengah yang kembali. Aku mendengarnya dengan hati yang was-was. Jantungku berdebar kencang, aku pun pulang, menutup pintu, dan menghitung uang perakku. Aku berpikir, bagaimana jika Zhao Yan pulang dalam keadaan cacat? Jika istana tidak mengurusnya, aku yang akan mengurusnya. Kakak melihatku begitu gelisah. Ia menghiburku dan berkata bahwa Dongsi sudah mencari tahu semuanya. Zhao Yan dan pasukannya pergi untuk menemui Jenderal Penjaga Utara untuk bergabung dengan pasukan utama. Jenderal Penjaga Utara tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran. Selama ada beliau, semua orang pasti akan kembali dengan selamat. Mendengar itu, aku tertawa kecil dan berkata, tentu saja dia harus kembali. Dia kan masih ingin makan tahu buatanku. Hari-hari berlalu dengan tenang, bagaikan air yang mengalir. Aku membuat tahu hari demi hari. Tanpa terasa, akhir tahun pun tiba. Kakak membuatkan kami berdua baju baru. Awalnya kami berencana membeli sedikit daging untuk memuaskan selera. Tapi sejak kaum barbar memasuki perbatasan, harga semua barang jadi jauh lebih mahal dari sebelumnya. Hanya tahu buatanku yang harganya paling terjangkau. Jadi, kami bertiga berdiskusi panjang lebar. Dan akhirnya, dengan sangat hemat, kami hanya membeli jeroan babi. Ya, setidaknya itu masih terhitung daging. Malam tahun baru itu terasa sangat dingin. Aku pergi mengantarkan tahu ke sebuah keluarga di utara kota. Saat kembali, tiba-tiba aku mendengar seseorang di jalan berteriak. Pasukan penjaga utara sudah kembali. Seketika seluruh penjuru kota menjadi riuh. Wanita-wanita tua berambut kelabu, bertumpu pada tongkat, menanti dengan cemas ke arah gerbang kota. Terdengar suara derap kuda yang semakin mendekat. Mereka semua dengan penuh harap mulai memanggil nama putra-putra mereka. Aku berjinjit dan menyelinap melewati kerumunan. Kulihat barisan pasukan penjaga utara itu telah kehilangan helm dan baju zirah mereka.
berjalan terpencar-pencar dan tidak beraturan. Sebagian besar dari mereka terluka dan tampak sangat kelelahan. Lagi pula, wajah mereka semua tampak asing. Jelas ini bukan pasukan tempat Zhao Yan berada. Saat itu, seorang ibu tua menghampiri seorang jenderal muda yang pucat dan kurus. Dia bertanya pada sang jenderal, "Kalian mundur dari mana? Apa kau lihat anakku?" Namanya Jiang Da. Jenderal muda itu menghentikan langkahnya. Dengan wajah penuh duka, dia ragu sejenak. Dia hanya merasa bersalah melihat rakyat yang panik dan ketakutan. Aku semakin cemas dan gelisah. Setelah berpikir panjang, aku mengikuti mereka dari belakang. Aku melihat mereka mendirikan kamp di dalam kota. Diam-diam aku menarik seorang prajurit. Sambil menyelipkan perak ke tangannya, aku bertanya, "Kak, ada apa?" Prajurit itu tidak menerima peraknya. Dia menyeka air matanya dengan lengan baju. Lalu menangis sambil berkata, "Kaisar telah mengkhianati kami. Kami sudah bertahan lebih dari setengah tahun, kami tidak kuat lagi. Jenderal kami gugur. Pasukan penjaga utara juga sudah tiada. Semuanya habis. Langit tidak adil. Yang seharusnya mati tidak mati. Yang tidak seharusnya mati, pergi begitu saja." Tercatat dalam buku sejarah hanya dalam beberapa baris. Awal bulan 11, Jenderal Pasukan Penjaga Utara, Geng Qing, gugur di medan perang. Jasadnya direbut oleh kaum barbar. Lu Ku, Zhao Yan dan pasukan mereka, sebagai bala bantuan terakhir, disergap dan dibantai di tengah jalan. Seluruh pasukan telah musnah. Di luar Fuzhou, yang ada hanyalah pasukan berkuda kaum barbar. Kita akan terperangkap dan mati di sini. Aku duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang tertutup embun beku. Aku menyuapi kakak seteguk air hangat. Kakak sudah sakit selama 3 hari. Demamnya tinggi dan tidak kunjung turun. Dia terus mengigau. Setiap kali sadar, dia menangis. Aku tidak punya waktu untuk menangis. Beberapa hari ini, selagi kota belum benar-benar kacau, aku membeli beberapa bahan makanan di kota. Aku juga membeli uang kertas sembahyang. Saat kakak tertidur lelap, bersama Dongsi, aku menggambar 2 lingkaran di halaman. Aku membakar uang kertas sembahyang untuk sang jenderal dan Zhao Yan di lingkaran masing-masing. Saat aku kembali ke dalam rumah, kakak sudah sadar. Dengan lemah, dia memanggilku, "Adik." Aku segera menggenggam tangannya, "Kak, aku di sini." Dia menatapku lekat-lekat. Bibirnya gemetar cukup lama. Sambil menangis dia berkata, "Kakak sudah mencelakaimu. Seharusnya kakak tidak membiarkanmu tinggal. Kakak sudah membunuhmu." "Aku membunuhmu," aku menekan tangannya. Sambil memeluknya seperti menenangkan anak kecil, aku menepuknya, "Bukan salahmu. Bukan salahmu. Sejak kota ini dikepung, kekurangan makanan menjadi masalah besar. Semua tetangga mencari-cari persediaan makanan di mana-mana. Tembok halaman rumah kami sudah dipanjat berkali-kali. Awalnya, kukira kebanyakan adalah pengemis jalanan yang datang untuk mencuri makanan. Malam hari, aku tidak berani tidur terlalu lelap. Aku berjongkok di depan pintu sambil memeluk pisau untuk berjaga-jaga. Tapi tak lama kemudian, sekelompok orang lain mendatangi kami. Mereka menendang-nendang pintu halaman dengan keras. Lalu memanjat tembok halaman sambil berteriak, "Yunyan, ayo. Bersenang-senanglah dengan kami. Tunanganmu sudah mati. Lebih baik biarkan kami yang hebat ini yang menemanimu, dasar bajingan." Saat jenderal masih hidup, mereka tidak berani berbuat telanjang. Sekarang jenderal sudah tiada. Mereka tidak sabar untuk mendekat. Pintu halaman yang reyot ditendang hingga berderak kencang. Dongsi hampir tidak bisa menahan pintu lagi dan menangis karena panik. Sementara aku memegang sebuah galah bambu, memukulkannya dengan keras ke kepala salah satu dari mereka yang sedang memanjat tembok. Aku meludahkan dahak kental. Mulutku penuh dengan sumpah serapah. "Kudengar kau adiknya Yunyan. Sini, biar abang ajari kau cara melayani pria." Kakakku, yang sehari-harinya begitu lembut dan ramah, tiba-tiba berlari keluar sambil mengangkat golok kayu bakar. Dongsi bahkan belum sempat bereaksi. Dia sudah menendang pintu hingga terbuka dan keluar dari halaman. Dia langsung menebas salah satu pria kurus di depan pintu, tepat di kepalanya.
Kepala si kurus itu langsung terbelah seperti semangka. Darah pun menyembur keluar. Dia langsung melolong ngeri karena kesakitan. Sambil memegangi kepalanya, dia berguling-guling di tanah. Kakak terus mengejar dan membacok mereka. Kakak berteriak, "Akan kubunuh kalian. Beraninya mengganggu adikku. Akan kubunuh kalian." Aku pun mengejar keluar pintu. Aku melihat kakak berlari secepat angin. Membuat 4 berandal itu lari tunggang langgang. Bawa itu lari paling kencang. Tapi karena terlalu panik, dia tidak lihat jalan dan kepalanya menabrak tembok. Baru saja dia menoleh. Golok di tangan kakak menebas salah satu telinganya. Gila, dia sudah gila. Bawa itu sangat ketakutan sampai terkencing-kencing, dia lari jatuh bangun. Anak buahnya menyeretnya kabur dari gang. Di bawah sinar rembulan, kakak mengangkat tinggi goloknya. Seluruh tubuhnya gemetar. Dadanya naik turun dengan kencang. Dia berteriak sekuat tenaga. Akhirnya, dia meluapkan semua penderitaan yang dipendamnya selama bertahun-tahun. Dia jatuh terduduk di tanah dan menangis meraung-raung. Benar-benar seperti orang gila. Kekacauan ini telah membuat orang menjadi gila. Pemerintah juga tidak bisa diandalkan. Setiap keluarga hanya bisa mengunci pintu rapat-rapat, membakar dupa dan berdoa. Memohon pada yang di atas. Beberapa malam kemudian, Dongsi keluar rumah untuk buang air kecil. Tiba-tiba dia menjerit dengan sangat keras. Aku berlari keluar. Aku melihat Dongsi sedang memeluk kakak. Berlutut di halaman sambil menangis sedih. Dengan panik dan cemas, aku baru saja melangkah maju. Kakak perlahan berdiri dan menoleh. Di tangannya, dia memegang gunting yang meneteskan darah. Di kakinya, berserakan potongan rambut. Aku menatapnya dengan terpaku. Kedua kakiku terasa sangat berat. Dengan susah payah, aku berjalan perlahan ke arahnya. Tapi dia malah tersenyum. Dia mengikat rambutnya seperti gaya rambut pria. Jangan takut, kakak tahu batas, tidak akan mati. Keluarga lain punya laki-laki untuk menjaga rumah. Di rumah kita, aku adalah kakak tertua. Biar aku yang menjaga. Kakak, dengan wajah penuh luka parut. Setelah sekian lama, aku akhirnya keluar dari halaman rumah. Aku pergi ke hutan kecil di pinggir kota. Aku dan kakak berusaha keras menguliti pohon. Menggali akar dan sayuran liar, berebut makanan dengan orang lain. Di hadapan bencana, manusia terpaksa menjadi egois. Keluarga-keluarga kaya yang biasanya angkuh, kini juga harus membuang gengsi mereka. Mereka menyuruh pelayan untuk menggali sayuran liar. Kakak yang gerak cepat berhasil merebutnya lebih dulu. Itu membuat mereka marah dan memakinya habis-habisan. Kakak pun melawannya kembali tanpa basa-basi. Dia tidak mau mengalah sedikit pun. Seorang bibi cerewet mengenali kakak. Begitu buka mulut, langsung menghina, "Hah, ada orang yang merasa sudah jadi wanita suci hanya karena ikut dengan si Liang." Cih, aku naik pitam. Aku menjambak rambutnya dan kami pun bergulat. Aku berteriak memaki, "Dasar pengecut, hanya berani menindas yang lemah. Kalian semua tahu jelas kalau Liu Asi itu penculik wanita. Tapi bahkan untuk melapor ke pejabat saja kalian tidak berani. Kakak takut akan ada yang terbunuh." Jadi dia buru-buru menarikku berdiri. Sebelum pergi, dia tidak lupa menghampiri perempuan itu yang sedang terkulai. Dari keranjang si bibi cerewet itu, dia mengambil segenggam sayuran liar. 1 bulan kemudian, orang-orang di kota mulai mati kelaparan. Beberapa waktu kemudian, persediaan makanan di rumahku juga habis. Aku, kakak, dan Dongsi setiap hari hanya makan sekali, bubur encer yang bening seperti air. Setelah makan, kami hanya berbaring di ranjang sambil melamun. Kakak makan paling sedikit. Tubuhnya sudah mulai membengkak. Bicaranya pun terdengar lemah tak bertenaga. Kalau begini terus, cepat atau lambat kita semua akan mati kelaparan. Jadi, aku berpikir untuk pergi lagi ke pinggir kota untuk mencari makanan. Meskipun hanya akar pohon, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku menyandang keranjang, lalu keluar dari halaman dengan mengendap-endap. Aku berjalan menuju ke arah barat kota. Seluruh kota terasa sunyi dan mencekam. Jalanan kosong, yang tersisa hanyalah spanduk-spanduk di luar toko.
yang berderak di tiup angin. Aku menahan rasa mualku dan berjalan memutar untuk menghindarinya. Di pinggir kota, bahkan kulit pohon pun sudah dikerok abis. Aku berjalan sangat lama, menemukan sedikit akar pohon dan sejumput sayuran liar. Dengan langkah gontai, aku kembali ke kota. Siapa sangka, saat aku tiba di rumah, aku berpapasan dengan kakak yang berlari keluar dari halaman dengan panik. Dia mencengkeram tanganku dan langsung bertanya, "Eria, kamu sudah pulang? Dongsi mana?" Aku berusaha menenangkan diri dan berpencar dengan kakak untuk mencarinya. Aku takut Dongsi keluar kota untuk mencariku karena aku tak kunjung pulang. Aku pun berlari ke arah barat kota. Berdiri di sudut jalan, aku melihat ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, aku melihat sekilas seseorang lewat. Aku segera berlari dan menangkapnya. Aku sadar dia adalah seorang pengemis kecil yang biasa mengemis. Bersama Dongsi. Amarahku memuncak. "Kamu lihat Dongsi tidak?" Matanya mengelak. Dia memeluk erat sesuatu di dadanya. Aku tidak lihat. Aku punya firasat dia berbohong. Aku langsung merebut benda yang ada di dekapannya. Ternyata itu adalah sepotong daging seukuran telapak tangan. Di saat seperti ini, dari mana datangnya daging? Aku murka dan langsung mencekik leher pengemis kecil itu. Aku berteriak, "Dongsi mana? Adikku mana?" Matanya sampai memutih karena tercekik. Dengan susah payah, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah toko daging. Kepalaku serasa meledak. Aku mendorong pengemis kecil itu hingga jatuh. Lalu berlari ke toko daging dan menggedor-gedor pintunya. "Buka pintunya! Buka!" Dari dalam terdengar suara air mendidih. Aku terus menabrakkan tubuhku ke pintu kayu itu dengan panik. Melihat itu sia-sia, aku mencoba memanjat masuk ke halaman. Tapi, baru saja aku naik ke atas tembok halaman. Sepasang lengan kekar menangkap dan menarikku turun. Aku meronta-ronta ketakutan. Tapi aku diangkat tinggi-tinggi lalu dibanting dengan keras ke tanah. Jiwaku serasa tercerai-berai karena guncangan itu. Aku tersungkur di tanah dan memuntahkan darah. Di halaman, ada sebuah kuali tembaga besar. Api kayu bakar menyala dengan besar. Air mendidih di dalamnya mengeluarkan uap putih yang mengepul. Di tepi dinding halaman tergantung 2 potong daging. Tukang jagal itu bergumam, "Terlalu kurus, tidak enak dimakan." Dia mengambil sebatang kayu dan menghantamkannya ke arah kepalaku. Aku menjejak tanah dan berguling. Kayu itu menghantam tanah dan langsung patah menjadi 2. Aku berusaha untuk berdiri, melihat si tukang jagal yang terus mendekat. Dengan panik aku mencari benda apapun yang bisa kugunakan. Namun, tepat pada saat itu, tiba-tiba, sekilas kulihat sepasang tangan kecil di lantai di dalam rumah. Dongsi terbaring telungkup di lantai. Tidak bergerak sama sekali. Di bawah tubuhnya ada genangan darah. Seketika darahku mendidih. Tepat saat si tukang jagal menerkamku, aku merunduk menghindar. Kepalaku menghantam perut bagian bawahnya. Tusuk konde perak itu menusuk keras ke pahanya. Tukang jagal itu meraung kesakitan. Satu pukulan mendarat di tengkukku, membuat mataku berkunang-kunang. Sambil menggertakkan gigi, dengan sekuat tenaga aku mendorongnya hingga terjatuh. Di belakangnya ada kuali besar itu. Tubuh kekar si tukang jagal itu menimpa kuali hingga terbalik. Air mendidih menyiram sekujur tubuhnya. Jeritan kesakitannya begitu dahsyat. Aku mencabut tusuk konde perak itu dan menusukkannya sekuat tenaga ke leher si tukang jagal. Dia jatuh dengan mata terbelalak. Mulutnya masih mengeluarkan suara serak. Tubuhnya hanya kejang beberapa kali. Lalu benar-benar tak bernapas lagi. Aku berdiri, terhuyung-huyung berjalan ke arah rumah. Aku tersandung ambang pintu dan jatuh ke tanah. Terjatuh tepat di depan Dongsi. Dengan susah payah, aku merangkak ke arahnya. Aku meraba pipinya, "Dongsi. Kakak di sini, kakak di sini." Aku mengangkatnya ke dalam pelukanku. Matanya setengah terbuka. Mulutnya sedikit terbuka. Perutnya penuh dengan darah. Aku mengangkat bajunya untuk melihat. Sebagian besar daging di perutnya hilang. Aku menggendongnya dan lari keluar halaman. Di jalanan besar yang kosong melompong. Sambil berlari, aku menangis dan berteriak, "Tolong! Adikku akan meninggal. Tolong!"
Kakak di kejauhan mendengar suara tangisanku. Dia berlari menghampiri dengan terhuyung-huyung. Saat itu, Dongsi tiba-tiba tersadar. Dia menatapku dengan mata kosong. Lalu beralih menatap kakak, yang juga sudah basah oleh air mata. Bagaikan dalam mimpi, dia bergumam, "Kak, lapar sekali, sakit sekali." Kakak mengambil alih Dongsi dari pelukanku. Sambil memeluknya, dia berlari menuju toko obat. Bicaranya tidak karuan, "Dongsi, kakak akan menyelamatkanmu, kita sudah sampai di toko obat." Tapi pintunya tertutup rapat. Aku menggedor-gedor pintu toko obat sekuat tenaga. Namun di dalam sunyi senyap, tidak ada siapa-siapa. Kakak duduk terkulai lemas di anak tangga sambil memeluk Dongsi. Dongsi meninggal. Saat itu, usianya belum genap 10 tahun. Akhirnya, kami berdua menggali lubang kecil di halaman. Lalu menguburkan Dongsi. Malam harinya, aku meringkuk dalam pelukan kakak. Tiba-tiba, aku merasa seluruh tubuhku sakit. Entah bagian mana yang dipukul oleh tukang jagal itu. Semua air yang kuminum kumuntahkan kembali. Dengan kesadaran yang remang-remang, aku berkata, "Kak, aku menderita sekali. Tolong tenangkan aku." Kakak membasahi bibirku dengan air hangat. Sambil mengusap punggungku, dia tak henti-hentinya memanggil, "Eria, jangan tertidur. Jangan tinggalkan kakak. Aku tidak ingin kakak menangis." Tapi mataku tak bisa terbuka. Kematian Dongsi bagaikan sebatang paku yang menembus semua harapanku pada dunia ini. Pada akhirnya, aku berhasil direbut kembali oleh kakak dari tangan Dewa Maut. Dia membawaku kembali. Entah dari mana, dia mendapatkan sebutir telur burung. Cairan telur mentah itu mengalir ke tenggorokanku, menyelamatkan nyawaku. Sementara dia sendiri, karena kelaparan, sudah diambang kematian. Dengan lemah aku berkata, "Aku melihat ibu." Mata kakak yang sayu berbinar sejenak. Dia memegang tanganku, lalu berbisik menanyakan apa ada yang mengetuk pintu. Aku terkejut dan langsung mengangkat kepala. Benar saja, aku mendengar seseorang mengetuk gerbang halaman. Aku terlatih-tatih berlari ke sana. Aku mengintip dari celah pintu. Ternyata ada dua prajurit yang memakai zirah kain. Mereka berbisik, "Keluarga ini juga sudah mati. Kita terlambat." Zirah kain di badan mereka sama persis seperti yang dikenakan Zhao Yan. Aku seketika merasa seperti bertemu dengan kerabat. Aku berteriak, "Masih hidup. Kami masih hidup." Pangeran memimpin pasukan merebut persediaan makanan musuh dan mengirimkan bahan makanan penyelamat jiwa ke Fuzhou. Kuali-kuali besar didirikan di jalanan. Semangkuk demi semangkuk bubur encer telah menyelamatkan nyawa demi nyawa. Kakak memegang mangkuk buburnya. Seulas senyum tersungging di sudut bibirnya. Setiap rumah, termasuk kami, dibagikan sedikit jatah makanan lagi. Tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan sedikit lebih lama. Dengan kehadiran mereka, kota ini perlahan mulai hidup kembali. Para warga mulai membicarakan tentang kehidupan setelah perang berakhir. Mereka ingin pulang ke desa untuk bertani. Setidaknya di sana tidak akan mati kelaparan. Aku pun jadi ingin sekali makan tahu. Aku membayangkan, kelak tahu buatanku akan kuberikan pada para prajurit. Tidak perlu bayar. Asalkan mereka bisa makan sampai kenyang, itu sudah cukup. Pangeran kembali mengirim orang untuk mengantarkan bahan makanan. Semua orang bersorak gembira melihat para prajurit yang tampak sibuk. Warga berinisiatif untuk membantu mengangkutnya. Aku dan kakak pun ikut keluar kota bersama yang lain. Dari kejauhan, terlihat kepulan debu yang membubung dari kuda-kuda yang mendekat dengan cepat. Baru saja aku hendak maju. Tiba-tiba aku sadar kalau sekelompok orang itu tampak aneh. Saat kulihat lebih saksama, aku langsung ketakutan setengah mati. Aku menjerit, "Itu orang Manchu." Seketika, jeritan para warga terdengar sahut menyahut. Mereka berhamburan lari kembali ke dalam kota. Pasukan Shou Cheng diserang secara tiba-tiba. Bersenjatakan tombak dan belati, mereka melawan dengan panik. Begitu pula yang terjadi di gerbang kota. Namun, semuanya sudah terlambat. Kuda-kuda kaum barbar tiba di hadapan mereka dalam sekejap mata. Hujan panah yang lebat menyerang laksana gelombang yang ganas. Beberapa prajurit yang diikat di depan kerumunan ditembaki hingga tubuh mereka berlubang seperti saring.
Gerbang kota yang reot itu belum sepenuhnya tertutup. Dan langsung didobrak hingga terbuka lebar. Aku memegang tangan kakak erat-erat. Di belakang kami, orang-orang barbar berteriak-teriak sambil mengayunkan cambuk kuda. Aku tidak tahu harus lari kemana. Aku hanya bisa membawa kakak dan bersembunyi secara acak di sebuah halaman rumah. Lalu mengunci gerbangnya. Dari luar terdengar suara pedang yang beradu. Ringkikan kuda perang terdengar satu persatu, seperti jeritan hantu pencabut nyawa. Aku dan kakak, dengan perasaan masih terguncang, mencari-cari di dalam halaman. Mencari tempat untuk bersembunyi. Akhirnya, kami bersembunyi di dalam sebuah lemari. Aku dan kakak meringkuk di dalam lemari. Suara hiruk-pikuk di luar berlangsung sangat lama. Hingga akhirnya suasana menjadi sunyi senyap seperti kematian. Jantungku berdebar kencang. Telapak tanganku yang menggenggam tangan kakak basah oleh keringat dingin. Aku menajamkan telinga, mendengarkan pergerakan di luar. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu ditendang dengan sangat keras. Aku langsung gemetar ketakutan. Dan memeluk kakak. Seseorang masuk ke halaman. Langkah kakinya sangat berat. Setiap langkahnya terasa seperti menghantam jantungku. Aku bahkan tidak berani bernapas. Aku memejamkan mata dan berdoa saat orang itu memasuki rumah. Dia dengan kasar mengobrak-abrik semua laci dan lemari. Tiba-tiba, tidak ada suara lagi. Sambil membekap mulut, aku dengan ragu mengintip melalui celah lemari. Mataku bertemu langsung dengan wajah menyeringai yang mengerikan. Glek. Pintu lemari ditarik terbuka. Aku dan kakak diseret keluar seperti sepasang anak ayam. Pria barbar ini berperawakan pendek dan gemuk. Wajahnya sangar dan penuh daging bergelambir. Dia menjambak rambutku dan tertawa terbahak-bahak. Dengan bahasa Zongyuan yang terpatah-patah, dia berteriak, "Perempuan, perempuan." Aku dan kakak diseret ke jalanan. Seluruh penduduk kota telah berkumpul di sini. Mereka semua digiring ke satu tempat. Berlutut di tanah, gemetar ketakutan. Sekelompok orang barbar itu menyeret para prajurit penjaga kota yang mereka tangkap. Satu persatu. Dan di antara para prajurit ini, ada seorang prajurit muda yang sebelumnya membawakan kami makanan. Dia tetap mengangkat kepalanya dan mengumpat dengan ganas. Orang barbar itu mengangkat pedangnya yang panjang. Lalu memenggal kepalanya, semudah membelah semangka. Tepat setelah itu, satu persatu prajurit lainnya tumbang di bawah pedang pembantaian. Pedang panjang di tangan kaum barbar itu berlumuran darah. Sekeliling kami dipenuhi oleh tangisan putus asa para warga. Tak disangka, pada saat itu juga, sebuah suara yang mengejutkan terdengar dari belakang kerumunan. "Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku adalah pengurus Wisma Cui Hong. Aku akan membawakan wanita untuk kalian." Sambil berkata begitu, wanita tua itu merangkak dan terseok-seok ke depan kerumunan. Dia berlutut di tanah. Dengan menjilat bersujud kepada para pemimpin barbar itu. Aku tahu di mana gadis tercantik bersembunyi. Namanya Li Suyun. Dan dia adalah wanita milik Jenderal Zenbei. Semua orang tahu. Kaum barbar sangat membenci Jenderal Zenbei. Pedang yang tadinya menempel di leher pengurus itu benar-benar diturunkan perlahan. Seorang jenderal barbar memandang berkeliling dengan penuh minat. Siapa orangnya? Wanita itu berbalik dengan gembira. Jarinya menunjuk ke sana kemari di antara kerumunan. Lalu, jarinya berhenti dan kaku. Dia tidak bisa mengenali kakak. Jenderal barbar itu menjadi marah. Dia sembarangan menarik seorang gadis cantik keluar dari kerumunan. Dan bertanya pada pengurus itu. Gadis itu meronta-ronta ketakutan, "Bukan aku. Bukan aku." Pada saat itu, kakak merapikan rambutnya. Dan dengan berani mengangkat kepala, "Saya Li Yunjiu." Pengurus itu menatapnya dengan kaget. Dia memandanginya dari kepala sampai kaki 4 hingga 5 kali. Tiba-tiba, matanya berbinar. Pemimpin itu berteriak, "Benar, benar, benar. Dialah Li Suyun." Para barbar itu menggeram ragu. Sambil membawa pedang, mereka berjalan ke arah kakak. Aku mengumpulkan segenap keberanianku dan berteriak, "Akulah Li Suyun." Para barbar itu menatapku sekilas. Tiba-tiba mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka menarik kerah bajuku dan melemparkanku ke tanah lapang. Kakakku panik bukan main.
Dia berlari mendekat tapi langsung ditahan ke tanah. Dia hanya bisa memukuli tanah sambil meraung, "Aku Li Suyun. Akulah orangnya." Pemimpin barbar itu mencengkeram daguku dengan kuat. Dia menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan main-main. Dia bertanya padaku, "Kau ini wanitanya Geng King?" Entah kenapa, tiba-tiba rasa takutku hilang. Menghadapi pemimpin barbar itu, aku tertawa dingin, "Benar. Itu aku." Namun, pemimpin barbar itu tersenyum meremehkan. Satu pukulan mendarat di batang hidungku. "Kau pikir aku bodoh?" Aku langsung jatuh tersungkur. Cambuk kuda menghantamku tanpa henti, membuat kulitku robek dan menganga. Aku menatap kakak yang menangis dan mencakar-cakar tanah. Dengan tatapan kosong, aku berpikir, aku dan kakak akhirnya akan mati. Padahal kami sudah berusaha sangat keras. Sangat keras berusaha untuk menjalani hidup yang baik. Tapi pada akhirnya, kami tetap saja pasrah dibantai. Pemimpin barbar itu memukuliku untuk waktu yang lama. Sampai aku tidak bergerak sedikit pun. Dia menendang-nendang kepalaku. Saat itu, anak buahnya tiba-tiba berlari menghampiri. Dia berbicara dengan cepat dalam bahasa mereka kepada si pemimpin. Raut wajahnya berubah drastis. Dia dengan kasar mengangkatku dan melemparkanku ke atas punggung kuda. Sambil mengangkat pedang panjangnya, dia memacu kudanya dengan kencang. Para barbar itu baru saja berlari tak jauh dari sana. Milisi yang tak terhitung jumlahnya, yang mengenakan pakaian kain dan beralaskan sandal jerami, menyerbu bagaikan air bah. Pemimpin barbar itu buru-buru menarik tali kekang kudanya. Sambil mengangkat pedangnya, dia berteriak keras untuk menyambut pertempuran. Namun, anak buahnya bahkan belum sempat menarik busur dan memasang panah. Para milisi melemparkan tombak-tombak kayu mereka, menjatuhkan mereka dari punggung kuda. Cangkul dan kapak menghantam mereka tanpa ampun. Tak lama kemudian, pasukan kami pun terdesak. Jenderal musuh itu dengan panik mengangkatku. Dia berteriak, "Ini adalah wanita milik Geng King. Mendekat lagi dan aku akan membunuhnya." Kelompok milisi itu jelas tertegun sejenak. Aku panik sekali. Dengan sekuat tenaga aku berteriak, "Bunuh bandit itu! Bunuh bandit itu!" Jenderal musuh itu menjadi murka. Dia menjambak rambutku seperti serigala lapar. Kilatan dingin dari pedangnya menyinari mataku. Aku refleks menyipitkan mata. Samar-samar, aku melihat di kejauhan sesosok tubuh yang kukenal berlari mendekat. Dia mengayunkan lengannya dan melemparkan sebongkah batu besar. Batu itu mendarat tepat di mata sang jenderal musuh. Pedang panjang itu meleset dari kepalaku dan jatuh ke tanah. Seorang milisi Wei melompat maju. Dia menindih jenderal musuh itu hingga tak bisa bergerak. Aku tersungkur ke tanah dan merangkak beberapa saat. Akhirnya aku jatuh ke dalam pelukan kakak. "Arya, Arya." Dia menangis terseduh-seduh. Air matanya membasahi sisi wajahku. Aku bersandar di bahunya. Jantungku perlahan kembali berdetak dengan tenang. "Kakak, kali ini kau kembali menyelamatkanku dari tengah pertempuran." Aku tidur untuk waktu yang sangat lama. Kakak terus menjagaku. Berkali-kali dia mengelap tangan dan wajahku, dan meminumkan ramuan obat ke mulutku. Dia terus berbicara tanpa henti, "Arya, kalau kau tiada, kakak juga tidak bisa hidup. Arya, Pangeran Yin itu benar-benar hebat. Dia bisa menandingi jenderal kita. Dia bertarung hingga para musuh mundur dari Fuzhou." Setelah aku sadar, aku menyadari diriku sedang berbaring di tenda medis. Seorang tabib tua yang sedang memeriksa denyut nadiku bertatapan mata denganku. Seketika dia menarik lehernya ke belakang dengan kaget. "Waduh, mayatnya hidup lagi." Kakak memeluk kepalaku, menangis dan tertawa pada saat bersamaan. Aku mengetahui dari kakak dan tabib tua itu, Pangeran Yin mengumpulkan lebih dari 200.000 milisi rakyat. Hanya berbekal pakaian sederhana dan sandal jerami, mereka secara tak terduga berhasil merebut kembali 7 atau 8 kota dari tangan Men Yi. Selain itu, Kaisar di selatan akhirnya tidak bisa tinggal diam lagi. Awalnya dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Pangeran Yin. Tapi tak disangka, Pangeran Yin ternyata begitu hebat dalam bertarung. Demi tahta naga yang didudukinya, sang kaisar akhirnya dengan terpaksa mengirim pasukan untuk membantu.
berusaha memenangkan kembali hati rakyat. Kak Jie merawatku dengan sabar tanpa mengeluh, menyiapkan makananku 3 kali sehari, dan membersihkan tubuhku. Semua orang mengira aku serakah. Tapi sebenarnya tidak. Aku terbaring sepanjang musim dingin. Di awal musim semi, seperti bayi yang baru belajar berjalan, aku melangkah keluar dari barak dengan terhuyung-huyung. Kak Jie menangis karena saking bahagianya. Dia berterima kasih dengan suara keras kepada arwah ibu dan jenderal yang telah menolong. Melihat tabib tua lewat, dia langsung bersujud berkali-kali padanya. Sementara itu, aku mengangkat kepala dan menatap matahari yang bersinar terang. Tepat saat itu aku melihat sekawanan angsa liar melintasi awan putih. Rasanya seperti terlahir kembali. Perang ini berlangsung selama 3 tahun. Aku dan Kak Jie juga tinggal di barak selama 3 tahun. Membantu mengerjakan pekerjaan serabutan dan terus berpindah-pindah mengikuti pasukan. Hari di mana perang berakhir datang begitu tiba-tiba. Aku sedang berjalan terpincang-pincang membawa baskom kayu untuk menjemur pakaian. Seorang jenderal muda tiba-tiba memacu kudanya masuk ke dalam perkemahan. Berteriak keras, "Men Yi sudah mundur. Mereka sudah berdamai dengan negeri kita." Kaisar yang pindah ke selatan diam-diam kembali ke ibu kota. Pangeran Yin juga memilih untuk menarik pasukannya dan kembali ke istana. Aku dan kakak sedang berdiskusi tentang kemana kami harus pergi selanjutnya. Tiba-tiba Pangeran Yin mengirim seorang utusan ke sini. Dengan raut wajah serius, dia berkata, "Nona berdua, Yang Mulia telah menitahkan agar kalian berdua ikut dengan pangeran untuk menghadap ke istana." Titah yang tidak masuk akal ini membuat kami berdua merasa sangat cemas. Lama kemudian, Pangeran Yin mengirim beberapa pelayan dan pengawal untuk melayani kami. Mereka mengawal kami sepanjang perjalanan hingga ke ibu kota. Tapi, dia sama sekali tidak menyebutkan kenapa Yang Mulia ingin bertemu dengan kami. Kami berdua pun dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Dengan perasaan berat seperti hendak pergi ke makam, kami melangkah masuk ke dalam istana. Pangeran Ying sedang menunggu kami di luar gerbang istana. Wajahnya pucat pasi karena luka-lukanya. Namun, sepasang matanya yang tajam memancarkan wibawa tanpa perlu menunjukkan amarah. Membuat aku dan kakak ketakutan untuk mendekat. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah kami dengan hormat. "Jangan takut, Nona berdua." Saat berada di hadapan Yang Mulia, jawab saja apa yang beliau tanyakan. Aku jamin kalian akan baik-baik saja. Itu Yang Mulia. Kalau aku sampai salah bicara, 9 generasi keluargaku yang sudah tak banyak lagi ini bisa lenyap menjadi abu dalam sekejap mata. Setelah memasuki gerbang istana, aku dan kakak bahkan tidak berani mengangkat kepala. Kami seperti 2 ekor yang mengikuti Pangeran Ying. Berjalan beriringan memasuki aula utama. Begitu kami masuk ke aula utama, suara melengking seorang kasim tua terdengar, "Beraninya kalian melihat Yang Mulia dan masih belum berlutut." Aku pun terkejut dan langsung berlutut. Kakakku berlutut lebih cepat lagi. Diam-diam dia menggenggam tanganku. Pangeran Ying berdiri di depan kanan dengan tangan di belakang punggung. Dia tidak berlutut ataupun memberi hormat. Dengan dingin dia berkata, "Hamba memberi hormat pada Yang Mulia." Dari singgasana tinggi di depan sana, terdengar gumaman rendah yang tidak senang. "Paman Kaisar, kau pasti lelah setelah perjalanan jauh." Aku sedang menebak-nebak dalam hati, sang putra langit sebenarnya memiliki rupa seperti apa? Tiba-tiba dia meninggikan suaranya dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang menjadi bawahan Jenderal Zenbei? Wanita penghibur nomor 1 itu." Dari nada bicaranya, aku bisa dengan jelas mendengar nada yang tajam dan sinis. Kakak perlahan mengangkat tubuhnya. Dengan takut dia menjawab, melapor pada Yang Mulia. "Hamba orangnya." "Model." Kaisar berkata dengan penuh minat, "Kalau begitu, angkat kepalamu. Biar beta lihat, bidadari seperti apa dirimu." Tubuh kakak gemetar halus. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Mata Kaisar terbelalak. Lalu dia mengeluarkan pekikan kaget yang singkat. Kakak buru-buru menundukkan kepalanya. Seluruh tubuhnya bersujud di lantai dengan panik. "Ampun, Yang Mulia." Aku melihat situasinya tidak baik. Aku segera menjelaskan, "Yang Mulia, kakak hamba tidak mau dihina."
Karena itu dia mencoreng wajahnya. Pangeran Ding melangkah maju. Berkata kepada Yang Mulia dengan suara berat. Yang Mulia, tidak perlu mempersulit dua wanita lemah, bukan? Suasana seketika menjadi sangat tegang. Setelah hening lama, Kaisar di singgasananya akhirnya tertawa mengejek. Paman Kaisar, kenapa harus dianggap serius? Kaisar kemudian mengalihkan sasarannya kepadaku. Kau adiknya. Angkat kepalamu. Aku pun mengangkat kepala dan menatapnya. Mungkin karena tatapanku terlalu terus terang. Membuatnya sedikit terbelalak. Lalu, sikapnya berubah lagi. Dia berkata dengan sinis, meskipun kasar. Tapi dia punya bibit seorang jelita. Dia melirik ke arah Pangeran Ding di samping. Bagaimanapun juga, dia masih putri keluarga Liang. Bagaimana kalau kita hadiahkan pada Paman Kaisar untuk dijadikan selir? Urat di dahi Pangeran Ding langsung menonjol. Sudut bibirnya berkedut. Sebelum dia marah, aku menjawab dengan suara lantang. Yang Mulia, mohon maklum, hamba rakyat jelata ini sudah punya suami. Hamba harus menjaga kesetiaan untuknya. Begitu perkataan ini keluar, seluruh aula besar menjadi sunyi senyap. Kaisar menggertakkan giginya dan bertanya, bagus sekali. Beta harus memberimu hadiah apa, ya? Aku bersujud hingga dahiku menyentuh lantai. Dengan mata penuh harap, aku berkata, mohon belas kasihan Yang Mulia. Hamba mohon, hadiahkanlah perak untuk hamba. Hamba ingin pulang dan membuat tahu. Akhirnya, Kaisar benar-benar memberiku perak. Aku dan kakak naik kereta kuda dan keluar dari gerbang istana. Namun, baru saja kami keluar dari kota. Kereta kuda tiba-tiba dihentikan. Kakak dengan gugup mendengarkan suara-suara di luar. Seorang pengawal menyingkap tirai kereta dan berbisik. Nona, ini dari kediaman Jenderal Penjaga Utara. Nyonya besar ingin bertemu denganmu. Kakak meremas-remas tangannya dengan cemas. Setelah ragu-ragu, akhirnya ia pun turun dari kereta. Aku tidak ikut turun. Aku hanya menyingkap sedikit tirai. Aku menahan napas, mendengarkan percakapan mereka dengan saksama. Kakak begitu gugup hingga bicaranya terbata-bata. Salam, Nyonya Besar. Nyonya Besar itu terlihat sangat ramah. Sambil tersenyum, beliau bertanya, jadi, kamulah Suyun. Kakak secara refleks menjelaskan, Nyonya. Saya dan Jenderal tidak. Nyonya Besar memotong perkataannya. Beliau meraih dan memegang tangannya. King sudah menuliskannya di dalam surat. Dia bilang, dia bertemu dengan seorang gadis baik hati yang bernasib malang. Dia ingin membawamu pulang. Anak baik, maafkan King. Dia telah mengingkari janjinya. Mata kakak langsung memerah. Dia menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak menangis. Nyonya Besar menyeka sudut matanya. Dengan hati-hati beliau bertanya, Nak, apakah kamu punya tempat tujuan? Maukah kamu ikut denganku kembali ke Changzhou? Kakak menggelengkan kepalanya dengan ragu. Dengan suara pelan ia berkata, tidak, Nyonya Besar. Saya masih punya adik perempuan. Saya harus pulang. Nyonya Besar pun menghela napas. Beliau mengeluarkan uang perak dan menyelipkannya ke tangan kakak. Sambil terisak beliau berkata, ambillah ini. Jangan menolak. Nak, kamu tidak perlu terus berduka untuknya. Hiduplah dengan baik, dengan begitu dia juga akan tenang di alam sana. Setelah itu, dengan dipapah oleh pelayannya, Nyonya Besar perlahan berbalik badan. Lalu naik ke kereta kuda dan pergi. Kami memandangi kepergiannya untuk waktu yang lama. Hingga kereta kuda Nyonya Besar menghilang di ujung jalan. Kakak kembali ke kereta dengan langkah gontai. Uang perak di genggamannya sudah kusut. Kereta kuda perlahan-lahan berangkat. Membawa kami keluar dari gerbang kota. Sesaat setelah meninggalkan ibu kota. Kakak akhirnya menangis sejadi-jadinya. Dia mengakuiku, jenderal itu. Dia mengakuiku. Kakak akhirnya yakin pada sang jenderal. Dia benar-benar ingin membawanya pulang. Aku mendekap kakak dengan erat. Dan berbisik pelan, jangan terburu-buru. Kebahagiaan. Kita akan segera berkumpul kembali dengan ibu. Aku dan kakak akhirnya memutuskan untuk kembali ke Fuzhou. Di sini ada adik laki-laki kami. Dia masih kecil, dia akan menangis jika tidak bertemu dengan kakak-kakaknya. Dan untuk makam ibu.
Kami berencana untuk memindahkannya, membuatkan peti mati yang baru, lalu memakamkannya kembali. Ibu dari dulu memang tidak suka dengan kampung halaman masa lalunya, yang penuh dengan penderitaan itu. Lebih baik dia berkumpul bersama kami. Dengan sedikit uang perak pemberian kaisar, aku membuka sebuah kedai tahu. Di sini ada terlalu banyak anak yatim piatu, para wanita yang terjerumus ke dunia malam, serta para veteran tua yang kehilangan lengan atau kakinya. Aku ingin mereka juga bisa hidup dengan layak. Kedai tauku ini tidak menghasilkan banyak uang. Untungnya, yang mereka inginkan juga tidak banyak. Tak lebih dari 3 kali makan yang cukup dan hangat, sehelai pakaian untuk menutupi tubuh, dan sebuah tempat tinggal untuk berlindung dari angin. Aku tetap menjual tahu, potong demi potong. Koin tembaga demi koin tembaga, aku kumpulkan hingga berhasil membangun sebuah aula makan dan mendirikan dapur umum. Pavilion merah dibakar oleh para milisi. Mucikarinya dipukuli sampai mati. Gadis-gadis yang menderita di sana, sebagian telah pulang ke rumah. Sebagian lainnya memilih untuk tetap tinggal, membantuku menjual tahu dan menenun kain. Aku dan sekelompok rakyat jelata ini hidup layaknya rumput liar, seperti babi dan anjing. Namun pada akhirnya, kami bertahan hidup dengan tegar sekuat akar pohon, menghasilkan buah yang sederhana, namun menyejahterakan tanah dan masyarakat di sini. Dan pada akhirnya, kami menyambut kebahagiaan dari panen yang melimpah. Tak lama kemudian, kabar gembira datang dari ibu kota. Pangeran Ying melancarkan kudeta, berhasil memenggal kepala kaisar sial itu, lalu naik tahta menjadi kaisar. Hal pertama yang dilakukannya setelah menjabat adalah menepati janjinya untuk membagikan uang dan tanah. Dia menggerebek rumah para pejabat korup. Harta karun emas dan perak yang disita dibagikan kepada rakyat miskin. Aku dan kakak mendapatkan sebidang tanah yang sangat luas. Aku sangat senang sampai rasanya mau gila. Sayang sekali, kakiku ini tidak bisa bergerak bebas. Kalau tidak, aku pasti akan mencangkul sampai cangkulnya berasap. Saat musim dingin tiba, aku jadi lebih mudah lelah dan mengantuk. Kakak, yang dulunya pendiam, kini menjadi sepertiku. Dia pergi ke jalanan, berteriak-teriak menjual tahu. Gong kecilnya dipukul hingga berbunyi, dung-dung. Sementara aku menenun kain di rumah. Menenun kain, menjahit celemek. Linu menaburkan benih bunga di sekeliling makam tanah di halaman. Jasad sang jenderal telah dikirim kembali untuk dimakamkan di tanah leluhur klannya. Saat akhir tahun, aku dan kakak membawa hadiah pergi ke Chang Zhou untuk mengunjungi nyonya besar. Kakak akhirnya bisa melangkahkan kakinya ke kediaman jenderal secara terhormat, menghidangkan teh untuk nyonya besar, dan memanggilnya ibu dengan penuh hormat. Kami juga pergi berziarah ke makam sang jenderal. Nyonya besar menahan kami untuk merayakan tahun baru bersama. Makanan di sana membuat kami berdua gemuk beberapa kilogram. Beliau baru melepaskan kami pergi dengan berat hati. Kereta kuda kami sampai penuh dengan tumpukan oleh-oleh. Saking beratnya, kereta kuda itu tidak bisa berjalan cepat. Setelah kembali ke kota Yongsu, aku baru saja turun dari kereta dan meregangkan badan. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras di depan. Ternyata, sekelompok prajurit sedang menghancurkan sebuah gerbang kesucian. Seorang jenderal muda yang memimpin mereka mengenakan helm dengan hiasan elang berwarna merah. Dengan tatapan tajam, dia berdiri di atas panggung yang tinggi, lalu berseru dengan lantang, "Titah Kaisar. Mulai hari ini, hancurkan semua gerbang kesucian. Tutup semua rumah bordil. Semua yang terlibat dalam penculikan dan perdagangan manusia akan dihukum pancung." Jenderal muda itu buta sebelah mata, tapi mata kanannya yang tersisa tetap bersinar tajam dan penuh semangat. Tatapannya menembus kerumunan dan lurus tertuju padaku. Tepat pada saat itu, angin berembus, membuat hiasan elang di helmnya berkibar dengan gagah. Tiba-tiba dia tertawa seperti anak kecil. Dia kembali terlihat konyol seperti biasanya. Dia bertanya dengan suara keras apa aku punya tahu. Aku merapikan pakaianku. Aku menggandeng tangan kakak yang masih melamun dan berjalan pulang. Aku menjawab, "Ada, ayo kita pulang."